Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathana Frizal dari kelas 10 TKJ 3. Saya di sini akan mempresentasikan sejarah Kesultanan Mataram Islam. Awal berdirinya Kesultanan Mataram Islam didirikan oleh Sutawijaya yang kemudian bergelar penambahan Senopati. Pada akhir abad ke-16, awalnya Sutawijaya adalah anak angkat dari Ki Ageng Pemanahan, seorang penguasa wilayah kecil di Mataram yang diberi tanah oleh Kesultanan Pajang sebagai hadiah atas jasanya dalam menundukkan musuh Pajang. Pada 1587, setelah Ki Ageng Pemanahan wafat, Sutawijaya mengambil alih kekuasaan dan memproklamirkan kemerdekaannya dari Pajang, menjadikan Mataram sebagai kerajaan yang berdiri sendiri. Sultan Agung dan Puncak Kejayaan. Puncak kejayaan Kesultanan Mataram terjadi pada masa pemerintahan Sultan Agung pada 1613 sampai 1645. Sultan Agung merupakan raja terbesar dalam sejarah Mataram Islam. Di bawah kepemimpinannya, Mataram menjadi kerajaan paling kuat di Jawa. Sultan Agung melakukan ekspansi besar-besaran dengan menaklukkan banyak wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, termasuk kerajaan-kerajaan terkecil seperti Surabaya, Pasuruan, dan Madura. Salah satu peristiwa penting di masa pemerintahan Sultan Agung adalah upaya menyerang Batavia yang saat itu dikuasai oleh VOC Belanda. Pada tahun 1628 dan 1629, Sultan Agung melancarkan 2 kali serangan besar ke Batavia. Namun kedua serangan tersebut gagal. Meski begitu, Sultan Agung tetap dihormati karena ambisinya melawan kolonialisme Belanda. Selain itu, Sultan Agung juga dikenal karena reformasi sosialnya, termasuk penyesuaian kalender Jawa dengan kalender Islam. Masa kemunduran Sultan Agung wafat pada 1645. Kerajaan ini mengalami kemunduran secara bertahap. Penggantinya, Amangkurat, 1646 sampai 1677, dikenal sebagai penguasa yang kejam dan banyak membuat kebijakan yang tidak populer. Hubungannya dengan VOC juga memperlemah posisi Mataram. Amangkurat I mendatangi perjanjian dengan VOC yang memberi Belanda hak monopoli perdagangan dan di Jawa yang semakin melemahkan kekuatan ekonomi Mataram. Pada masa pemerintahan Amangkurat I, terjadi pemberontakan besar yang dipimpin oleh Turnajaya pada 1674. Pemberontakan ini berhasil merebut ibu kota Mataram, dan Amangkurat I terpaksa melarikan diri. Di akhirnya wafat dalam pelarian, dan kekuasaan dilanjutkan oleh putranya Amangkurat II. Perjanjian Giyanti dan runtuhnya Mataram. Pada abad ke-18, Kesultanan Mataram mengalami semakin banyak konflik internal, baik perang saudara maupun perpecahan dalam keluarga kerajaan. Pada 1755, Kesultanan Mataram resmi dibagi menjadi 2 bagian melalui perjanjian Giyanti, Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Perpecahan ini menandai akhir dari Kesultanan Mataram sebagai kekuatan politik yang dominan di Jawa. Setelah perjanjian Giyanti, Mataram tidak lagi menjadi satu kesatuan yang kuat, dan pengaruh VOC semakin mendalam di Jawa. Kesultanan Surakarta dan Yogyakarta menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang berada di bawah kendali Belanda. Meskipun mereka tetap mempertahankan beberapa aspek kedaulatan lokal. Warisan budaya. Meski kekuatan politik Mataram menurun, warisan budaya Kesultanan Mataram tetap hidup dan mempengaruhi kebudayaan Jawa hingga saat ini. Seni musik, tari, dan arsitektur yang berkembang di Mataram seperti gamelan, batik, dan tari klasik Jawa masih dilestarikan di Yogyakarta dan Surakarta. Selain itu, pengaruh Mataram juga terlihat dalam tradisi keagamaan dan sistem sosial di Jawa. Kesultanan Mataram Islam tidak hanya mencatat dirinya sebagai kekuatan politik besar, tetapi juga sebagai pusat kebudayaan dan spiritualitas yang membentuk identitas Jawa.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.